Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Naam ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali di sore hari ini untuk melanjutkan kajian kita di tafsir Ibnu Katsir. Kemudian salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita semuanya, Nabi yang telah mengajarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna kepada umatnya, sehingga kita masih mendapatkan salah satu ajarannya, yaitu ajaran Islam ini. Nah, ikhwati wa akhwati rahmani Allah wa iyyakum, yang semoga selalu dalam lindungan dan dalam kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah akan melanjutkan pada tafsir surat Al-Muddatsir. Dan kita sudah masuk ke ayat 31 hingga 37. Kemudian sudah masuk pula pada tafsirnya beberapa paragraf ya, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan di sore hari ini. Ya, ana ulang kembali ya ayatnya, dan kemudian insya Allah kita akan masuk ke tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ. Kemudian kita masuk ke tafsirnya, dan pada pertemuan kemarin kita sudah membahas sampai ke ke perkataan Imam Ibnu Katsir dalam paragraf yang kedua tadi ya, yang kedua ini ya, di halaman 77. Dan kita akan masuk ke paragraf ketiga insyaallah. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya, melanjutkan penjelasannya tentang surat Al-Muddatsir tadi. Wa qad tsabata fi haditsil Isra'il marwi fi sahihaini wa ghairihima an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi sifatil baitil ma'mur alladhi fis sama'is sabi'ah fa idza huwa yadkhuluhu fi kulli 'amin 70,000 malakin la ya'uduna ilayhi akhir ma 'alaihim. Wa qala al-imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Israil an Ibrahim ibn Muhajir an Mujahid an Muriqin an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'un. Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'itta
ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa alaihi malakun sajidun law alimtum ma a'lam ladahiktum qalila wa la baqaitum katsira wa la taladztum bin nisa'i 'alal furushati wa la kharajtum ila su'adat taj'aruna ila Allah ta'ala. Faqala Abu Dzar wallahi lawadittu anni syajaratun tu'dad. Warawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadits Israil wa qala Tirmidzi hadisun hasanun gharib. Wa yurwa an Abi Dzar mauqufan. Naam. Di sini Ibnu Katsir membawakan riwayat, kata beliau telah sahih dalam hadis Isra Mi'raj yang diriwayatkan dalam kitab Sahihain atau kitab Bukhari Muslim, dan selain keduanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang sifat Baitul Ma'mur, tentang sifat Baitul Ma'mur yang ada di langit ke-7. Kemudian beliau menjelaskan, Baitul Ma'mur adalah huwa yadkhulu adalah tempat yang dimasuki pada setiap hari oleh sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat. 70.000 malaikat yang mereka tidak akan kembali kepadanya sampai akhir, sampai akhir. Jadi Baitul Ma'mur itu tempat ibadah para malaikat atau tempat tawafnya malaikat yang ada di langit ke-7. Dan malaikat setiap hari itu datang ke Baitul Ma'mur dengan jumlah 70.000 malaikat yang tidak pernah kembali lagi sampai akhir. Sampai akhir. Nah, jadi ini menandakan bahwa jumlah malaikat juga nggak kalah banyak dari manusia dan jin. Kenapa? Karena yang beribadah 70.000 aja setiap hari, itu tidak pernah kembali, maka bisa dibayangkan jumlah hari di dunia itu udah berapa juta tahun berapa juta tahun atau berapa ribu tahun. Kalau kita memakai kalau tahun aja sampai katakanlah lah misalnya ribuan atau puluhan ribu, berarti jumlah harinya lebih dari itu, miliaran juta hari atau berapa lah, banyak. Itu nggak pernah kembali. Malaikat yang sudah pernah ke situ nggak pernah kembali. Ini menandakan banyaknya malaikat. Kemudian Imam Ahmad berkata, beliau membawakan riwayat dari guru-gurunya, dari syekhnya, dari sanadnya sampai kepada Abu Dzar juga. Abu Dzar berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku melihat, kata Nabi, aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Kemudian dan aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Dan aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Kemudian at-tatis sama wa huqalaha anta ittanam. Kalau bahasa kita at-tat itu artinya langit mengeluarkan suara rintihan atau suara apa, rintihan atau seperti itu langit merintih. Apa yang ada pada atau yang ada padanya. Kemudian maudhi' arba'i asabi pada tempat yang berada di 4 jari. Di 4 jari asabi yang ada padanya malaikat yang sedang bersujud, yang ada padanya malaikat bersujud. Kemudian Nabi bersabda setelah itu, sekiranya kalian tahu apa yang aku tahu, kalian pasti akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis, kata Nabi. Sekiranya kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak nangis.
dan kalian tidak akan tidak akan enak-enakan ya, tidak akan ya berlezat-lezatan dengan perempuan di atas di atas ranjangnya, dan kalian pasti akan keluar ke tempat-tempat ya lapang atau tempat-tempat tinggi ya, dataran tinggi, kemudian kalian akan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ya merenung, akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita mengetahui apa yang Nabi ketahui. Kemudian Abu Dzar berkata, demi Allah, aku ya ketika mendengar itu, aku berkeinginan atau aku ingin bahwa diriku ini jadikan sebuah pohon saja. Ya. Aku ingin ketika mendengar itu, ya aku ingin dijadikan seperti pohon saja. Maksudnya pohon kan nggak akan dibangkitkan kembali kan, ya. Tidak akan dibangkitkan kembali. Nah, Abu Dzar ingin seperti itu ketika mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, ya ini ada di riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dari Israel ya, dari hadis Israel, dan Imam Tirmidzi berkata ini hadisnya hasan tapi gharib ya. Juga diriwayatkan dari Abu Dzar secara mauquf atau berhenti kepada ucapannya Abu Dzar. Nah, ya kemudian Waqala al-Hafidz Abul Qasim At-Tabrani haddatsana Khair ibnu Arafah al-Misri haddatsana Urwah ibnu Marwan ar-Ruqi haddatsana Ubaid ibn Amr an Abdul Karim ibn Malik an Atha ibn Abi Rabah an Jabir ibn Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fis samawati as-sab'i mawdi'u qadamin wala shibrin wala kaffin illa wa fihi malakun qa'imun aw malakun sajidun aw malakun raki'un fa idza kana yaumul qiyamati qalu jami'an subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatika illa anna lam nusyrik bika syai'a. Nah, juga diriwayatkan dari Al-Hafidz Abul Qasim At-Tabrani ya, seorang ahli hadis ya, beliau membawakan sanadnya sampai kepada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah, Nah, bahwa beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, ya kemudian ya tidaklah di langit yang 7 itu ada tempat berpijak atau ada tempat sejengkal atau setelapak ya, satu telapak tangan, kecuali di atasnya ada seorang malaikat yang sedang berdiri, ya, atau malaikat yang sedang sujud, atau malaikat yang sedang ruku. Naam. Dan apabila hari kiamat itu terjadi, mereka akan berkata semuanya, ya, akan mengucapkan subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatika illa anna lam nusyrik bika syai'a. Mereka akan mengucapkan maha suci engkau, kami tidaklah ya menyembahmu dengan sebaik-baik penyembahan kecuali bahwa kami itu belum pernah berbuat syirik kepadamu sedikit pun. Ini ucapan malaikat ya. Jadi malaikat memang nggak pernah berbuat syirik sedikit pun. Ya, tapi mereka semua malaikat ya itu akan mengucapkan itu ya ketika di hari kiamat. Nah, kemudian Waqala Muhammad bin Nasr al-Marwazi fi kitab as-salah haddatsana Amr ibn Zurarah akhbarana Abdul Wahhab ibn Atha an Sa'id an Qatada an Safwan ibn Mukhriz an Hakim ibn Hizam qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi idh qala lahum hal tasma'una ma asma' qalu ma nasma'u syai'un faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'u atitas samai wa ma tulamu anta itta wa ma fiha mawdi'u shibrin illa wa alaihi malakun raqi'un aw sajidun. Wa qala aidan haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Qahzad haddatsana Abu Mu'adz al-Fadl bin
Al-Fadl bin Khalid An-Nahwi hadatsana Ubaid ibn Sulaiman Al-Bahili sami'tu Ad-Dhahhak ibn Muzahim yuhadditsu an Masruq ibn Al-Ajda an Aisyah anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fis sama'id dunya mawdi'u qadamin illa wa 'alaihi malakun sajidun aw qa'imun wa dzalika qaulul malaikat wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu as-saffun wa inna lanahnu al-musabbihun wa hadha marfu'un gharibun jiddan thumma rawahu an Mahmud ibnu Adam ba'dah namba. Ya, kemudian Muhammad bin Nasr al-Marwazi di dalam kitab salat beliau membawakan sanad ya, riwayatnya sanadnya sampai kepada Hakim bin Hizam ya, Hakim bin Hizam ya. Kemudian beliau berkata ya, dahulu ketika kami bersama Rasulullah SAW atau Rasulullah bersama para sahabatnya, kemudian tiba-tiba beliau berkata kepada mereka, apakah kamu mendengar apa yang aku dengar? Kata mereka para sahabat, aku tidak mendengar sesuatu pun ya Rasulullah ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya ya, atau bersabda, saya mendengar atitos sama atau tadi ya, saya mendengar rintihan langit ya, dan tidaklah dibenci atau tidaklah dicela langit itu mengeluarkan suaranya. Nah, kenapa? Ma fi hada, tidak ada satu tempat pun atau sejengkal tempat pun kecuali ada di atasnya malaikat yang sedang ruku atau malaikat yang sedang sujud ya. Jadi di langit itu ternyata penuh dengan malaikat ya. Kemudian beliau juga bersabda ya, atau beliau juga berkata dari riwayatnya Muhammad bin Abdullah, kemudian ya dari sanadnya beliau sampai kepada Aisyah ya. Sampai kepada Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tidak ada di langit dunia tempat berpijak kecuali ada di atasnya seorang malaikat ya yang sedang sujud atau malaikat sedang berdiri ya. Dan ini adalah ucapan mereka para malaikat, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, dan tidaklah dari kami kecuali dia sedang berdiri maklum dengan diketahui ya. Sedang dia ya, dan tidaklah ada di antara kami kecuali ya salah satu dari kami itu sedang berdiri ya dengan cara yang diketahui. Dan sesungguhnya kami lanahnu safun ya, sesungguhnya kami itu berada dalam satu sof ya, satu sof atau bersof-sof dengan sof-sofnya ya, dengan berbaris-baris. Dan sesungguhnya kami benar-benar sedang bertasbih, musabbihun, kami sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah hadis yang marfu tapi gharib ya, tapi gharib jiddan ya, atau gharib itu maknanya atau maksudnya itu banyak menyelisih hadis-hadis yang sahih. Tapi kata ya perawi di sini ini hadisnya marfu. Marfu itu bisa dinaikkan, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian juga diriwayatkan dari Mahmud bin Adam ya. Kita lanjutkan dari Mahmud bin Adam ya. An Abi Muawiyah anil A'mash ibn Abi Duha an Masruq an Abi Mas'ud an Ibn Mas'ud annahu qala inna minas samawati sama'an ma fiha mawdi'u shibrin illa wa alaihi jabhatu malakin aw qadamahu qa'imun thumma qara'a wa inna lanahnu saffun wa inna lanahnu musabbihun ya. Terus dari Mahmud dari Muawiyah ya, dan beliau riwayatkan
dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu sahabat Nabi radhiyallahu an berkata beliau, kata beliau, tidak ada, sesungguhnya di langit itu ada sebuah langit yang di dalamnya tidak ada sejengkal tempat pun kecuali ada di atasnya jabah itu jidat ya, atau kening malaikat. Maksudnya kening malaikat itu apa? Berarti sedang dalam keadaan sujud. Kenapa? Karena ya ketika kening itu bertemu tempat, berarti dia sedang sujud ya. Qadama, atau ada kaki, ya kedua kaki malaikat yang sedang berdiri, maksudnya beribadah ya. Kemudian ya beliau membacakan ayat, sesungguhnya kami, ya menceritakan tentang malaikat, sesungguhnya kami ini benar-benar dalam keadaan berbaris, bersaf-saf, dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keadaan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, kemudian summa qala haddatsana Ahmad ibnu Sayyar haddatsana Abu Ja'far ibnu Muhammad ibnu Khalid ad-Dimashqi al-Ma'ruf ibni Ummi haddatsana al-Mughirah ibn Umar ibn Atiyah min Bani Amr ibn Auf haddatsani Sulaiman ibnu Ayyub an Salim ibnu Auf haddatsani Atha ibnu Zaid ibn Mas'ud min Bani al-Hubuli haddatsani Sulaiman ibn Amr ibn Ar-Rabi min Bani Salim haddatsani Abdurrahman ibn al-Alla min Bani Sa'idah an abihi al-Alla ibn Sa'd wa qad syahida al-fatha wa ma ba'dahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yauman lijulasai hal tasma'una ma asma qalu wa ma tasma' ya Rasulullah qala attatis sama'u wa huqqala anta innahu laysa fiha mawdi'u qadamin illa wa alaihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajidun wa qalatil malaikah wa inna lanahnu safun wa inna lanahnu musabbihun wa hadha isnadun gharibun jiddan. Ya, kemudian beliau juga berkata ya menceritakan kepadanya Ahmad bin Sayyar ya dengan sanadnya sampai panjang ya sampai kepada bapaknya ya atau bapaknya tabi'in yang beliau adalah seorang sahabat ya, yaitu Al-Ala bin Sa'ad ya. Beliau adalah orang yang termasuk orang yang melihat Fathu Makkah. Melihat Fathu Makkah dan kejadian-kejadian setelahnya. Bahwa Rasulullah atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang-orang yang duduk di sekitarnya. Kata beliau, apakah kamu mendengar apa yang aku dengar? Kata Nabi, apakah kalian mendengar apa yang aku dengar? Kata mereka, apa yang engkau dengar wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjelaskan bahwa Nabi bersabda bahwa langit itu sedang mengeluarkan suaranya atau merintih dan ya ini adalah hak baginya ya untuk melakukan itu ya untuk mengeluarkan suaranya. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada satu maudhi'u qadamin, tidak ada satu tempat seukuran kaki kecuali ada di atasnya seorang malaikat yang berdiri. Kemudian atau malaikat yang ruku atau malaikat yang sedang sujud. Kemudian malaikat berkata ya sesuai dengan firman Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar sedang berbaris atau berdiri bersaf-saf. Dan sesungguhnya kami benar-benar sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya sanad hadis ini adalah sanad yang gharib juga ya. Sanadnya sanad gharib sekali atau orang-orang atau perawi-perawi sahih dari Bukhari, Muslim dan yang selainnya itu tidak meriwayatkan ya sanad-sanad seperti ini, makanya dikatakan gharib. Kemudian juga summa qala haddatsana Ishaq ibn Muhammad ibn Ismail al-Farawi haddatsana Abdul Malik ibn Qudamah an Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar an abihi an Abdullah ibn Umar anna Umar jaa was salatu qa'imatun
wa nafarun salasatun julusun ahaduhum Abu Jahshin al-Laitsi faqala qumu fasallu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama ithnani wa aba Abu Jahshin an yaquma wa qala la aqumu hatta ya'ti rajulun huwa aqwa minni dira'aini wa ashaddu minni batshan fayasra'ni thumma yadussu wajhi fit turab. Qala Umar fasara'tuhu wa dasastu wajhahu fit turab fa'ata Utsman ibnu Affan fahajazani anhu fakharaja Umar mughdaban hatta intaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ma ra'yuka ya Aba Hafsin fadzakara lahu ma kana minhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in radiya Umar rahmatan wallahu ala dzalika lawadittu annaka ji'tani bi ra'si al-khabith faqama Umar yuwajjahu nahwahu falamma ab'ada nadahu faqala ijlis hatta ukhbiraka bi ghina ar-rabb tabaraka wa ta'ala an salati Abi Jahshin Abi Jahshin. Naam. Kemudian wa inna lillahi ta'ala fis sama'id dunya malaikatan khusyu'an la yarfa'una ru'usahum hatta taquma sa'ah fa idza qamat rafa'u ru'usahum thumma qalu rabbana ma abadnaka haqqa ibadatika wa inna lillahi fis sama'id thaniyah malaikatan sujudan la yarfa'una ru'usahum hatta taquma sa'ah fa idza qamatis sa'ah rafa'u ru'usahum wa qalu subhanaka rabbana ma abadnaka haqqa ibadatik. Nah, kemudian di riwayat yang panjang ya juga disebutkan ya dari Ishaq bin Muhammad, beliau menjelaskan sanadnya sampai kepada salah seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar, yaitu anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar, beliau cerita bahwa Umar ya pernah datang ya dan sholat saat itu sudah ditegakkan. Terus beliau melihat ada 3 orang yang duduk. Salah satunya adalah Abu Jahshin al-Laitsi. Salah satunya dari yang 3 duduk itu adalah Abu Jahshin al-Laitsi. Kemudian beliau katakan kepada mereka, berdirilah dan salatlah bersama Rasulullah SAW. Kemudian 2 orang dari mereka berdiri. Tetapi Abu Jahshin tadi dia enggan, nggak mau berdiri. Ya, kemudian dia berkata, saya tidak akan berdiri sampai bertemu seorang yang lebih kuat dariku. Lebih kuat dariku secara apa? Secara kekuatan tangan, dan lebih keras dariku batshan atau bantingan ya, bisa dikata bantingannya atau kekuatannya ya. Nah, kemudian dia kemudian menggulatku ya. Dia bergulat dengan aku sampai bisa mendorong mukaku ke tanah ya, sampai dapat mendorong mukaku ke tanah. Nah, kemudian Umar ketika mendengar itu langsung beliau menggulatnya dan beliau bisa mendorong mukanya ke tanah. Nah, kemudian setelah itu datanglah Utsman bin Affan dan beliau hajazani anhu ya, atau menengahi ya, atau menengah-nengahi ya, melerai darinya. Kemudian Umar keluar sambil marah sampai ya beliau bertemu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, apa pendapatmu wahai Abu Hafsin? Maka beliau pun menyampaikan atau menceritakan apa yang telah terjadi, yaitu menyuruh mereka untuk sholat, tapi dua orang sholat, 1 enggak mau. Nah, kemudian setelah mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, in radiya Umar rahmah, jika Umar itu
diberikan keridhaan, maka itu adalah sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dan Allah ya ridho, wallahu ala dzalika, ya, rahmatan wallahi wallahu ala dzalika, lawat itu ya, demi Allah, wallahi, demi Allah, ya, dalam hal itu sekiranya aku, ya, bahwasanya, ya, atau lawat itu aku benar-benar ingin annaka, bahwa engkau itu mendatangiku birasil khabith, ya, dengan membawa kepala orang yang buruk itu, yaitu Abu Jahshin, tadi Abu Jahs, ya, yang dia nggak mau sholat malah nantang, ya. Kemudian Umar, ya, faqama Umar berdiri, yuwajjihu nahwahu, ya, yuwajjihu nahwahu maksudnya Umar ingin nyari orang tadi, ya, nyari orang tadi untuk benar-benar membawa kepalanya maksudnya. Nah, tapi ketika beliau sudah agak menjauh, Nabi SAW memanggil Umar, ya Umar ijlis, ya, duduk, ya, sampai aku sampaikan kepadamu dengan kabar dari Rabb Allah Ta'ala, ya, Rabb Allah Ta'ala tentang salatnya Abu Jahsin, ya, atau tentang salatnya Abu Jahsin. Nah, kemudian dan sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala fis sama'id dunya, segala yang ada di langit dunia, ya. Wa inna lillahi ta'ala fis sama'i, dan sesungguhnya Allah memiliki di langit dunia itu malaikat-malaikat. Ya, sesungguhnya malaikat-malaikat yang khusyuk adalah milik Allah di langit dunia. Mereka tidak pernah mengangkat kepala, la yarfa'una ru'usahum, tidak pernah mengangkat kepalanya sampai kiamat terjadi. Dan apabila kiamat sudah terjadi, mereka angkat kepala. Kemudian mereka akan berkata atau mengucapkan, Rabbana ma'abadna ka haqqa ibadatik, ya Allah, sesungguhnya kami tidaklah, ya, beribadah kepadamu dengan sebaik-baik ibadah ini, ya. Nah, wa inna lillahi, dan ya ma'abadna ka haqqa ibadatik, ya Allah, kami benar-benar beribadah kepadamu dengan sebaik-baik ibadah. Nah, dan sesungguhnya Allah memiliki di langit kedua itu malaikat-malaikat yang sedang sujud. Malaikat-malaikat yang langit pertama tadi sedang ruku. Malaikat-malaikat di langit kedua sedang sujud. Mereka tidak akan mengangkat kepalanya sampai terjadi hari kiamat, ya, sampai terjadi hari kiamat. Dan apabila terjadi hari kiamat, maka mereka mengangkat kepalanya dan mereka mengucapkan apa yang tadi diucapkan oleh malaikat yang ada di langit pertama. Nah, itu Subhanaka Rabbana ma'abadnaka haqqa ibadatik. Nah, ini adalah ucapan para malaikat ketika berada di langit. Nah, kemudian dilanjutkan penjelasan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Faqala lahu Umar, wa ma yaquluna ya Rasulullah? Faqala amma alus sama'id dunya fayaquluna subhana dzil mulki wal malakut, wa amma alus sama'i tsaniyah fayaquluna subhana dzil izzati wal jabarut, wa amma alus sama'i tsalitsah fayaquluna subhanal hayyil ladzi la yamut. Faqulha ya Umar fi salatika. Faqala Umar, ya Rasulullah, fa kaifa billadzi kuntu 'allamtani wa amartani an aqulu fi salati? Faqala qul hadza marratan wa hadza marratan. Wa kana alladzi amarahu bihi an yaqulahu a'udzu bi'afwika min iqabika wa a'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bika wa a'udzu bika minka jalla wajhuka. Hadza haditsun gharibun jiddan bal munkar nakaratan sadida. Wa Ishaq al-Farawi rawa anhu al-Bukhari wa dzakarahu Ibnu Hibban fi thiqat wa dha'afahu Abu Dawud wan Nasa'i wal Uqaili wad Daruqutni. Kemudian Umar berkata ketika mendengar itu, apa yang mereka katakan wahai Rasulullah, apa yang mereka ucapkan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, ya, adapun penduduk langit pertama, penduduk langit dunia, mereka itu mengucapkan subhanadzil mulki wal malakut, ya, subhanadzil mulki wal malakut. Nah, kemudian adapun penduduk langit yang kedua, mereka mengucapkan subhanadzil izzati wal jabarut, ya,
Yang pertama itu subhanadzil mulki wal malakut, ya. Maha suci zat yang memiliki kerajaan dan semua makhluk. Kemudian yang langit kedua, subhanadzil izzati wal jabarut, ya. Maha suci zat yang memiliki izzah, ya, kekuasaan juga, wal jabarut, dan yang memiliki alam seluruhnya, ya, di atas atau di bawah kendalinya. Wa ma'al sama'i salisah. Adapun penduduk langit ketiga, itu mereka mengucapkan subhanal hayy, ya, maha suci zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati atau tidak pernah meninggal. Kemudian Nabi berkata kepada Umar, ya, bacalah bacaan itu wahai Umar dalam salatmu. Kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana dengan apa yang sudah kau ajarkan kepadaku, ya, dan kau perintahkan kepadaku untuk aku baca di salatku. Untuk aku baca di dalam salatku, kata Umar bin Khattab. Kemudian Nabi bersabda, ya, bacalah ini sekali dan bacalah ini sekali, atau bergantian, ya, bacalah ini kadang-kadang dan bacalah ini kadang-kadang. Dan yang diperintahkan untuk diucapkan adalah a'udzu bi'afika min iqabik, ya. A'udzu bi'afika min iqabik. Aku berlindung, ya, kepada Allah dengan rahmat atau dengan maafmu dari iqab atau dari azabmu, ya Allah. Aku berlindung kepadamu dengan ridhamu dari kemurkaanmu, ya Allah. Kemudian aku berlindung kepadamu dari keagungan wajahmu. Tapi ini, ya, kata Ibnu Katsir, hadisnya adalah gharib jiddan, ya, sangat gharib, dan bahkan kata beliau termasuk hadis yang mungkar dengan kemungkaran yang besar. Tapi Ishaq Al-Farawi, salah satu perawinya yang ada di hadis ini, itu diambil riwayatnya oleh Imam Bukhari. Kemudian, ya, Ibnu Hibban menyebutkan riwayatnya ini dalam Siqat wa Du'a, ya, dalam kitab Siqat, tapi beliau kemudian, ya, menuliskannya di sana, dan kemudian didhaifkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan Uqaili dan Daruqutni, ya. Jadi beliau yang menyebabkan hadis ini hadis yang terindikasi dengan kemungkaran itu karena ada Ishaq bin Farawi ini tadi, ya, dan banyak, ya, ahli hadis yang mendhaifkannya. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, waqala Abu Hatim Ar-Razi kana saduqan illa annahu dhahaba basaruhu farubbama luqina wa kutubuhu sahihah. Waqala marratan huwa muttaribun wa syaikhuhu Abdul Malik Ibnu Qudamah Abu Qatadah Al-Jumahi tukallima fihi aidan wal ajabu minal imam Muhammad ibn Nasir kaifa rawahu wa lam yatakallam alaihi wala arafa bihalihi wala ta'arrada lidhafi ba'da rijalihi ghaira annahu rawahu min wajhin akhar an Sa'id ibn Jubair mursalan binahwihi wa min tariqin ukhra anil Hasan al-Basri mursalan qariban minhu. Ya, ini penjelasannya kenapa kategorikan hadisnya itu hadis yang mungkar. Ya, Abu Hatim berkata, ya, bahwa tadi Ishaq bin Farawi ini adalah orang yang soduk itu kadang benar, kadang-kadang benar. Hanya saja, ya, beliau itu buta, dzahaba basaruhu, atau hilang penglihatannya, dan terkadang mungkin, ya, ketika hilang penglihatannya itu beliau ditalkin atau dibacakan, ya, dibacakan oleh yang melihat kemudian pada kitabnya, dan kitabnya itu benar tapi yang mentalkinnya mungkin salah, seperti itu. Kemudian qala marrah, ya, wa muttarib, ya. Ada yang mengatakan juga bahwa beliau adalah orang yang muttarib. Muttarib ini ragu, ya. Muttarib ini terhinggapi keraguan, ya. Dan syekhnya atau gurunya yaitu Abdul Malik bin Qudamah Abu Qatadah Al-Jumahi, beliau juga orang yang
diperingatkan darinya oleh para ahli hadis. Nah, tetapi yang lebih mengherankan, kenapa Imam Muhammad bin Nasir ini yang menjadi perawi terakhir ini, kenapa beliau itu tidak mempermasalahkannya? Ya, kenapa? Dan ya, kenapa dipertanyakan oleh Ibnu Katsir, dan juga tidak mengenal keadaannya? Kenapa seorang ahli hadis kenapa nggak mengenal keadaannya? Nah, kemudian juga tidak ada tidak ada kecurigaan tentang lemahnya beberapa perawi dari sanad tadi. Nah, bahwa perawinya itu ada dari jalur yang lain juga dari Sa'id bin Jubair, tapi jatuhnya hadisnya mursal. Mursal itu ya termasuk hadis yang dhaif. Dan juga dari jalur yang lain juga dari Hasan Al-Basri juga hadisnya mursal atau hadisnya dhaif juga. Nah, ini hadis yang dhaif menurut Ibnu Katsir dan beberapa ahli hadis yang lainnya. Nah, ya, kemudian di halaman berikutnya, ikhwan dan akhwat sekalian, summa qama Muhammad bin Nasr hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Qahzad akhbarana Nadr akhbarana Abbad bin Mansur qala sami'tu Adi ibn Artah wa huwa yaktubuna ala mimbaril madain qala sami'tu rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi ta'ala malaikatan tur'adu faraisuhum min hifatihi ma minhum malakun taqturu minhu dam'atun min ainihi illa waqa'at ala malakin yusalli wa inna minhum malaikatan sujudan mundu khalaqallahu samawati wal ardi lam yarfa'u ru'usahum wa la yarfa'unaha ila yaumil qiyamah wa inna minhum malaikatan ruku'an lam yarfa'u ru'usahum mundu khalaqallahu samawati wal arda wa la yarfa'unaha ila yaumil qiyamah fa idza rafa'u ru'usahum nadharu ila wajhillahi azza wa jalla qalu subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik wa hadha isnadun la ba'sa bihi. Na'am. Ya, kemudian dari Muhammad bin Nasir, ya, riwayat beliau sampai ya ke guru-guru beliau dengan sanadnya sampai kepada Adi bin Artah, seorang tabi'in, ya. Adi bin Artah itu seorang tabi'in. Ya, kemudian beliau pernah berkhutbah di halayak, ya, kaum muslimin saat itu di atas mimbar kota Madain. Kemudian beliau berkata, saya mendengar seorang dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang tur'ad, ya, tur'ad faraisuhum, ya, yang dalam keadaan ra'ad. Tur'ad itu takut, ya, takut. Naam, ya, karena ketakutannya. Ma minhum malakun taqturu min dam'atin min ainiyah. Tidak ada dari mereka seorang malaikat pun, ya, yang meneteskan air matanya dari matanya, kecuali air mata itu jatuh kepada malaikat yang sedang sholat. Berarti saking rapatnya jatuh kepada malaikat yang sedang sholat. Dan sesungguhnya di antara mereka adalah malaikat-malaikat yang sedang sujud semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, dan mereka belum mengangkat sampai sekarang, belum pernah mengangkat kepala sampai hari kiamat, belum pernah mengangkat kepala sampai hari kiamat. Dan wala yarfa'una illa yaumil qiyamah, dan mereka tidak akan mengangkat kepala sampai hari kiamat, atau kecuali ketika terjadi hari kiamat. Dan sesungguhnya ada di antara mereka juga malaikat-malaikat yang sedang ruku, dan mereka tidak akan mengangkat badannya, ya, dari ruku ya, semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan mereka belum mengangkat, ya, kepalanya dari ruku itu sampai hari kiamat. Dan apabila mereka mengangkat kepalanya, mereka melihat apa? Mereka langsung melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ya.
Mereka ketika itu langsung berucap ya, atau mengucapkan subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, ya, atau maha suci engkau ya Allah. Ya, aku benar-benar beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah. Ya. Nah, dan ini adalah sanadnya la ba'sa bihi, atau sanadnya itu ya, maksudnya baik ya, sanadnya tidak dhaif. La ba'sa itu baik ya, baik aja, tapi tidak sampai derajat sahih. Kalau baik tidak sampai derajat maksudnya yang sahih, yang benar-benar ini, tapi dibolehkan, tidak mengapa, sanadnya tidak mengapa. Nah, wa qaulu ta'ala wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Qala Mujahid wa ghairu wahid wa ma hiya ay an-nar allati wasafat illa dzikra lil bashar, thumma qala ta'ala kalla wal qamar wal laili id adbar ay walla was-subhi idza asfar ay asyraqa innaha la ihdal kubar ay al-adhaim yakni an-nar. Qalahu Ibnu Abbas wa Mujahid wa Qatadah wa Dhahak wa ghairu wahidin minas salaf nadhiran lil basar liman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhir ay liman syaa an yaqbala nidharah wa yahtadiya lil haqqi aw yata'akhir anha wa yuwalli wa yarudduha. Naam. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa ma hiya illa dzikrul basar, dan tidaklah hal itu ya neraka sakor kecuali adalah pengingat bagi manusia. Ya, Mujahid dan selainnya berkata, ya maksudnya adalah hiya itu kembalinya ke neraka, ya maksudnya ke neraka sakor yang sudah disifatkan sebelumnya. Ya, kecuali adalah benar-benar peringatan bagi manusia. Nah, kemudian Allah berfirman, kalla wal qamar, tidaklah, demi bulan, ya demi bulan, wal laili id adbar, dan demi malam apabila telah meninggalkannya. Atau wala itu meninggalkan ya, id adbar atau wala meninggalkan. Wasubhi idza asfar, dan demi subuh apabila sudah asyraqa, terbit mataharinya. Nah, sudah terbit mataharinya. Innaha la ihdal kubar, ya sesungguhnya dia adalah salah satu dari yang paling besar, al-adhan. Ya, neraka sakor kata Allah termasuk neraka yang paling besar, ya maksudnya yang paling besar. Kalau Ibnu Abbas berkata, dan Mujahid dan Qatadah dan Dhahak dan selain dari mereka dari para salaf salih, nadhirul lil bashar, ya sebagai peringatan bagi manusia, liman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhir, ya bagi orang yang Allah kehendaki dari kalian untuk yataqaddam, untuk maju, aw yata'akhir, atau mundur. Maksudnya adalah bagi orang yang menerima peringatan itu, atau ya bagi orang yang menerima peringatan itu kemudian ia bisa mengambil petunjuk darinya, petunjuk kebenaran, atau orang yang mundur, orang yang berpaling. Mundur itu artinya berpaling dan tidak mau mendengarkan peringatan itu. Naam. Ini adalah ya makna dari firman Allah pada ayat 31 ya sampai 37. Naam. Dan kemudian insya Allah kita lanjutkan, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tafadhol bisa dibacakan ayatnya terlebih dahulu, silakan. Boleh Pak Abdul Latif, silakan dibacakan ayatnya, fadhol. Kita 38 ya. Ayat 38. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna
وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم خمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Ya baik, syukran jazakallahu khairan atas bacaannya. Ya mudah-mudahan mendapatkan pahala bagi yang membaca dan mendengarnya, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 38, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang, setiap jiwa terhadap apa yang ia lakukan, rahina itu menanggung, ya, atau bertanggung jawab. Rahina bertanggung jawab. Illa ashabal yamin, kecuali orang-orang yang berada, ya, atau golongan kanan, kecuali orang-orang yang berada di sebelah kanan atau golongan kanan. Fi jannati yatasaalun, mereka di surga akan saling bertanya, ya, akan bertanya anil mujrimin, tentang orang-orang yang durhaka, tentang orang-orang yang maksiat kepada Allah atau yang kafir kepada Allah. Ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian itu masuk ke dalam saqar, ke dalam neraka saqar. Qalu lam naku minal musallin, kata mereka, ya, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang Baik, kita lanjutkan. Walam naku nut'imul wa qalu lam naku minal musallin. Ya, mereka orang-orang yang berbuat dosa, durhaka kepada Allah, berkata, ya, sungguhnya kami tidak termasuk orang-orang yang sholat, ya, tidak melakukan sholat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami juga tidak termasuk orang yang suka memberi makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami adalah termasuk orang-orang yang suka menceritakan atau suka memperbincangkan masalah-masalah yang tidak kami ketahui, yang tidak kami tahu ilmunya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami juga termasuk orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan atau hari akhir. Hatta atana al-yaqin, ya, sampai datang kepada kami al-yaqin atau kematian. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, ya, maka tidaklah syafaat orang-orang yang memberi syafaat bermanfaat buat mereka pada hari itu. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin, dan mereka juga tidak tidak bisa menerima tazkirah, peringatan, ya, atau mereka, ya, dari peringatan itu mu'ridin, berpaling, ya, tidak mau menerima. Ka'annahum humurum mustanfirah, jadi perumpamaan mereka itu seperti humur atau seperti keledai mustanfirah yang lari,
seperti keledai yang lari. Farrat min qaswarah, lari dari singa. Qaswarah, lari dari singa. Naam. Bal yuridu kullu imri'in minhum ay yu'ta suhufan munassarah. Bahkan ya setiap orang dari mereka itu ingin diberikan lembaran-lembaran yang munasyarah, yang yang terbuka ya, munasyarah, yang lembaran-lembaran yang terbuka. Jadi mereka inginnya diberikan langsung wahyu kepada mereka. Nah, kemudian kalla bal la yakhafunal akhirah. Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada hari akhir. Tidak, sebenarnya mereka itu tidak takut kepada hari akhir. Kalla innahu tadhkirah. Ya, tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan. Faman syaa'a dzakarah, bagi orang-orang yang Allah kehendaki dzakarahu, untuk mengambil pelajaran darinya. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah, dan tidaklah mereka mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, ialah termasuk orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaqulu ta'ala mukhbiran anna kulla nafsin bima kasabat rahinah, ay mu'taqalatun bi'amaliha yaumal qiyamah. Qalahu Ibnu Abbas wa ghairuhu illa ashabal yamin fa innahum fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin, ay yas'alunal mujrimin wa hum fil ghurufati wa ulaika fid dirkati qailina lahum ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin, ay ma abadna allaha wa la ahsanna ila khalqihi min jinsina wa kunna nakhudu ma'al khaidin, ay natakallamu fima la na'lam. Wa qala Qatadah kullama ghawiya ghawin ghawaina ma'ahu wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin, yakni al-maut. Kaqaulihi ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama huwa, yakni Utsman ibn Maz'un, faqad ja'ahu al-yaqin min rabbih. Naam. Ibnu Katsir berkata tentang tafsir ayat surat Al-Muddatsir tadi, dari ayat ke 38 hingga 56, ya, kata beliau, Allah berfirman menyampaikan bahwa setiap orang itu terhadap apa yang dia lakukan rohinah, ya, dia akan bertanggung jawab. Maksudnya mu'taqalah, ya, dia akan bertanggung jawab sendiri, ya, bi amaliha yaumal qiyamah, dengan amalannya pada hari kiamat. Ini juga diucapkan oleh Ibnu Abbas dan selainnya, kecuali ashabul yamin, kecuali golongan kanan. Maka sesungguhnya mereka di surga ini yatasaalun, ya, yatasaalun itu bertanya. Yatasaalun di surga mereka ashabul yamin itu bertanya tentang orang-orang yang mujrim atau yang berdosa tadi, ya. Nah, kemudian mereka bertanya itu di ghurufat, ya, di surga-surga, ya, di tempat yang ada di surga. Sedangkan yang ditanya itu ada di fidirkat, ya. Dirkat ini, ya, dasar neraka, ya, sebagaimana firman Allah innal munafiqina fid darkil asfal, ad-dark, ya, dasar neraka, ya. Ini salah satu bentuk dari dark juga, dirkatnya. Kemudian mereka berkata, ya, orang-orang yang di surga ini berkata kepada yang di neraka, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam saqar? Qalu, mereka berkata yang di saqar, lam nakum minal musallin, kami dahulu tidak melakukan sholat. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami dahulu tidak memberi makan kepada fakir miskin. Ya, maksudnya ma'abadna Allah wala ahsanna ila khalqi min jinsina wa kunna, ya. Maksud dari qalu lam nakum minal musallin, kata Imam Ibnu Katsir, ya,
kami tidak menyembah Allah dan kami tidak berbuat baik kepada makhluknya dari golongan kami. Dan kemudian kami nakhudu ma'al khaidin, kami ikut membicarakan tentang hal-hal yang kami tidak ketahui. Maksudnya natakallam fima la na'lam, ya, kami berbicara terhadap hal-hal yang tidak kami ketahui. Kemudian Qatadah berkata, setiap ada orang yang ghawi, yang setiap ada orang yang condong berbicara atau memperbicarakan sesuatu, ghawaina ma'ahu, kami ikut nimbrung, ikut bergabung dengannya. Nah, kemudian wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan tentang adanya hari kiamat sampai datang kepada kami kematian. Ya, ini seperti firman Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ya, atau dan sembahlah Rabbmu, ya, sampai datang kepadamu al-yakin atau kematian. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan ama huwa, yakni Utsman bin Maz'un, ya, maksudnya ini ya berkenaan dengan kondisi Utsman bin Maz'un, salah seorang kafir Quraisy yang meninggal. Faqad ja'ahul yaqin min rabbih, dan telah datang keyakinan dari Rabbnya, maksudnya kematian padanya. Nah, ya, kemudian selanjutnya qala Allah Ta'ala fama tanfa'um syafa'atu syafi'in, ay man kana muttasifan bimithli hadhihi sifat fa innahu la tanfa'u yaumal qiyamah syafa'atu syafi'in fihi lianna syafa'ata innama tunji'u idza kana al-mahallu qabilan fa amma man wafa Allah kafiran yaumal qiyamah fa innahu lahun nar la mahalata khalidan fiha. Maksudnya ketika Allah berfirman tidak bermanfaat, ya, syafaatnya orang yang bersyafaat. Nah, maksudnya orang-orang yang disifati dengan sifat seperti ini, maka sesungguhnya tidak akan bermanfaat pada hari kiamat syafaatnya orang yang bersyafaat. Ya, karena sesungguhnya syafaat itu akan berfungsi, ya, akan berlaku jika orang yang diberinya itu menerima, ya, jika orang yang diberi syafaat itu menerima. Naam. Adapun orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan sebagai orang kafir pada hari kiamat, maka baginya neraka dan tidak bisa keluar darinya. Nah, kemudian summa qala ta'ala fama lahum anit tadhkirati mu'ridin, ay fama lihaula'il kafara alladzina qablaka amma tad'uhum, ya, alladzina qablaka amma tad'uhum ilaihi wa tudzakiruhum bihi mu'ridina ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah, ay ka'annahum fi nifarihim anil haqqi wa i'radihim anhu humurun min humuril wahshi idza farrat mimman yuridu saydaha min asadin. Qala Abu Hurairah wa Ibnu Abbasin fi riwayatin anhu wa Zaid ibnu Aslam wa ibnuhu Abdurrahman Awram, ya, wa huwa riwayatun an Ibni Abbasin wa huwa qaulul jumhur. Wa qala Hammad ibn Salamah an Ali ibn Zaid an Yusuf ibn Mihran an Ibn Abbasin al-Asad bil Arabiyyah wa yuqalu lahu bil Habasyiyah Qaswarah wa bil Farisiyah Shir wa bi an-Nabatiyah awwa, ya, uya nasa uya. Naam. Ya, kemudian dalam firman Allah Ta'ala, ya, fama lahum an tadhkirati mu'ridin, ya, maksudnya adalah mereka itu orang-orang kafir yang sebelummu, yang kalian ajak mereka dan kalian ingatkan mereka, tetapi mereka mu'ridin, berpaling, ya, berpaling, seakan-akan mereka itu adalah keledai yang lepas, keledai yang lari. Nah, lari dari apa? Dari singa. Maksudnya, ya, keadaan mereka itu dalam larinya dari kebenaran dan berpalingnya dari kebenaran itu seperti keledai atau humurul wahsy atau zebra, ya. Ya, apabila dia lari dari hal-hal yang
binatang yang memburuknya seperti singa. Nah, kemudian Abu Hurairah, Ibnu Abbas berkata dalam riwayat darinya, ya dari dari beberapa perawinya. Nah, kemudian Ibnu Abbas juga Ibnu Abbas wa huwa qaul jumhur, ya, dia berkata dari ucapannya jumhur ulama. Kemudian Hamad bin Salamah juga mengatakan atau meriwayatkan dengan riwayatnya dari Ibnu Abbas bahwa beliau berkata asad atau singa itu adalah bahasa Arab. Kemudian kalau dibahasakan dengan Habasyia atau sekarang Ethiopia itu namanya keswaro. Jadi keswaro itu kata Ibnu Abbas bahasa Habasyia atau Ethiopia. Kemudian jika dibahasakan dengan bahasa Persia ya, itu syir, atau ketika dibahasakan dengan Nabatiyah itu uya, ya uya. Nah, jadi beda-beda bahasanya. Kemudian qaulu ta'ala bal yuridu kullu imri'in minhum ay yu'ta suhufan munasyarah ay bal yuridu kullu wahidin min haula'il musyrikin ay yunazzila alaihi kitabun kama anzalallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu Mujahid wa ghairuhu kaqali ta'ala wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Wa fi riwayatin an Qatadah yuriduna an yu'tu bara'atan bighairi amal. Faqalu ta'ala kalla bal la yakhafuna al-akhirah innama afsadahum adamu imanihim biha wa takdzibuhum bi wuqu'iha. Nah, firman Allah Ta'ala tidak, sungguhnya setiap dari mereka itu ingin diberi lembaran-lembaran yang terbuka, maksudnya sama seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau para nabi yang lainnya. Nah, ya, ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir, setiap dari mereka itu dari orang-orang musyrik ingin diturunkan kepadanya kitab yang sama seperti diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini juga dikatakan oleh Mujahid dan selainnya. Dan ini semakna dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Semakna dengan firman Allah Ta'ala wa idza ja'atuhum ayatun, ya, dan apabila datang kepada mereka satu ayat, mereka akan qalu lan nu'min, mereka akan berkata saya tidak akan beriman sampai kami diberi seperti yang diberi kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi Allah itu lebih mengetahui, ya, bagaimana Allah menjadikan, ya, rasul-rasulnya, atau bagaimana Allah memberikan kepada rasul-rasulnya. Nah, Allah lebih tahu. Nah, kemudian di dalam riwayat Qatadah, mereka ingin diberi agar terbebas, ya, agar terbebas tanpa mau mengamalkan. Nah, ya, kemudian Allah berfirman, kalla, tidak. Bahkan mereka itu tidak takut hari kiamat, ya, sesungguhnya, ya, apa yang merusak mereka itu karena ketidakimanan mereka dan pendustaan mereka dengan terjadinya hari kiamat. Nah, ikhwan dan akhwat, ana lanjutkan karena tanggung, ya, ini. Tsumma qala ta'ala kalla innahu tadhkirah ay haqqan innal qur'ana tadhkiratun faman syaa'a dzakara wa may yadhkuruna illa ay yasha Allah kaqali wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Faqalu ta'ala huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah ay huwa ahlun an yakhafu minhu wa huwa ahlun an yaghfira dzamba man taba ilaihi wa anaba. Qalahu Qatadah. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Zaid ibn al-Hubbab akhbarani Suhail akhu Hazm haddatsana Thabit al-Bunani an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayat huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah wa qala rabbukum ana ahlun an attaqa fala yuj'al ma'i ilahun faman ittaqa an yaj'al ma'i ilahan an yaj'al ma'i ilahan kana ahlan an aghfira lahu
Warawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadits Zaid ibni Hubbab wa Nasa'i min hadits Al-Mu'afi ibn Imran kilahuma an Suhail ibn Abdullah al-Qat'i bihi. Wa qala Tirmidzi hasanun gharib wa Suhail laisa bil qawi wa rawahu Ibnu Abi Hatim an abihi an Hadbah ibn Khalid an Suhail bihi wa hakadha rawahu Abu Ya'la wal Bazzar wal Baghawi wa ghairuhum min hadis Suhail al-Qat'i bihi akhiru tafsir surat Al-Muddathir walillahil hamd. Nah, kemudian ya di sini ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, beliau Ibnu Katsir menjelaskan kembali kala innaha tadzkirah, ya, tidak, bahwa sungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar sebagai pemberi peringatan. Maksudnya ya hak, ya, adalah Al-Qur'an itu hak, bahwa Al-Qur'an itu menjadi peringatan bagi orang yang Allah kehendaki untuk ya menerimanya. Wa may yadhkuruna illa yasha Allah, dan tidaklah mereka mau menerimanya kecuali atas orang-orang yang Allah kehendaki juga. Nah, dan ini seperti firman Allah, wa matasyauna illa ayyasha Allah, dan ya tidaklah mereka memiliki kehendak kecuali ya berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian firman Allah taala, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dia adalah ahli, ya, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mendapatkan ampunan. Maksudnya huwa ahlun an yakhafu minhu, ya. Dia adalah seorang ahlinya, ya, untuk lebih takut kepadanya. Wa huwa ahlun an yaghfir, dan dia adalah orang yang ahli, ya, orang yang ahli untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia bertaubat kepadanya. Ya, ini yang dikatakan oleh Qatadah. Kemudian Imam Ahmad berkata, ya, dari riwayatnya beliau sampai kepada Malik, ya, atau Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW membaca ayat ini, maksudnya huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Kemudian beliau bersabda, Rob kalian itu berkata bahwa saya adalah atau ya zat yang berhak untuk ditakwai, dan janganlah jadikan bersamaku sesembahan, ya, barang siapa yang bertakwa dan tidak menjadikan kepadaku itu sesembahan, maka dia itu adalah ahli atau orang yang berhak untuk mendapatkan ampunanku. Nah, dan ini adalah riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Majah, juga dari sanadnya beliau, juga Imam An-Nasa'i dari sanadnya beliau juga sampai ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah ikhwan dan akhwat, ini adalah tafsiran terakhir untuk surat Al-Muddathir. Barakallahu fikum. Ya, ana cukupkan, ya, insyaallah nanti ada biasa, ya, ada kuis, ya, ada kuis insyaallah. Nah, barakallahu fikum, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.